Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar dan siswa-siswi SMP 1 Perhenti Raja kelas 9. Bertemu lagi pada materi selanjutnya, mata pelajaran prakarya untuk kelas 9. Sebagaimana kita telah pelajari pada minggu yang lalu, kita telah membahas tentang sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi, di mana kesimpulan dari materi minggu lalu adalah bahwasanya sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi itu memiliki beberapa peralatan atau bahan yang dibutuhkan. Ada benih, ada pakan, ada pupuk, air, kemudian kapur, obat-obatan, dan ada pembagian kolam. Ada kolam terpal, ada bak, kemudian ada akuarium dan sebagainya. Dan ada beberapa bentuk wadah budidaya ikan konsumsi yang bisa dipakai. Bisa menggunakan kolam, bisa menggunakan bak, akuarium, ataupun keramba. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi kita, masih berkisar tentang budidaya ikan konsumsi. Namun sebelum masuk ke materi, perlu kita ingat bersama-sama bahwasanya saat-saat ini musim hujan dan berbagai penyakit pasti akan datang. Salah satunya adalah flu atau pilek. Untuk itu, tetap terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian yang terpenting adalah jangan lupa mencuci tangan. Baik sahabat pintar dan siswa-siswi kelas 9, kita masuk saja ke materi kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan konsumsi, masih tetap dengan submaterinya adalah persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Wadah yang baik adalah kandang yang dapat memberikan kenyamanan bagi ikan budidaya, mudah dalam tata laksana, dapat memberikan produksi yang optimal, memenuhi persyaratan kesehatan, dan bahan wadah budidaya ikan mudah didapat serta murah harganya. Wadah yang baik itu adalah wadah yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga wadah tersebut bisa berfungsi untuk melindungi ikan terhadap lingkungan yang merugikan, mempermudah tata laksana, menghemat tempat, menghindarkan dari gangguan binatang buas, dan menghindarkan ikan dari berbagai macam predator. Itu persiapan budidaya ikan konsumsi terkait dengan wadah. Kemudian persiapan wadah budidaya ikan konsumsi sesuai dengan namanya, kolam terpal adalah kolam yang keseluruhan bentuknya dari bahan dasar hingga dindingnya menggunakan bahan utama terpal. Selain dapat terbentuk seperti kolam tanah atau kolam tembok, kolam terpal juga dapat berbentuk bak dengan sokongan kerangka bambu, kayu, atau besi. Kolam terpal lebih praktis, harganya terjangkau, dan dapat dipindahkan sewaktu-waktu jika pemilik kolam atau pemilik tanah dapat mengahlifungsikan lokasi tersebut. Biaya pembongkaran kolam terpal tidak mahal dan juga mudah dilakukan. Nah, jenis kolam terpal itu terbagi dua. Yang pertama, kolam terpal di atas permukaan tanah. Kolam terpal di atas permukaan tanah adalah kolam yang dibangun atau dibuat di atas permukaan tanah tanpa menggali atau melubangi permukaan tanahnya. Jadi posisinya datar dengan dasar tanah.
Kolam terpal jenis ini lebih cocok dibangun di lahan yang sedikit air, di tanah yang relatif datar, dan di tanah berpasir yang luasnya mencukupi. Konstruksi untuk kolam yang dibangun di atas permukaan tanah dapat dibuat dari bambu, kayu, pipa besi, batako, atau batu bata. Ini kolam terpal di atas permukaan tanah. Yang kedua, kolam terpal di bawah permukaan tanah. Kolam terpal di bawah permukaan tanah adalah kolam yang dibangun atau dibuat di bawah permukaan tanah, di mana pembuatannya dilakukan dengan melubangi atau menggali tanah untuk memendam sebagian atau seluruh kolam terpal. Apabila kolam terpal yang dimasukkan ke tanah hanya sebagian saja, sekeliling kolam harus diberi kerangka dari kayu, bambu, atau besi, atau batu bata untuk menyangga sisi atau tepi kolam. Gambar kedua adalah gambar kolam terpal di dalam permukaan tanah. Oke, kita lanjut. Bahan dan alat untuk membuat kolam terpal. Yang pertama, tentu saja kita butuh plastik terpalnya. Untuk membuat kolam terpal, maka memerlukan persiapan, yaitu mempersiapkan bahan dan peralatannya. Bahan utama untuk membuat kolam terpal adalah plastik terpal. Jenis terpal yang digunakan untuk kolam terpal adalah terpal untuk atap tenda, terpal untuk penutup barang di atas mobil, atau plastik yang sering digunakan petani untuk menjemur padi dan jagung. Prinsipnya terpal atau plastik yang dipilih adalah yang memiliki ketebalan yang memadai dan mampu menahan tekanan air. Terpal yang biasa digunakan adalah jenis A5 dan A6 dengan masa pemakaian mencapai 5 tahun. Nih, terpal. Ukuran kolam yang dibuat harus disesuaikan dengan modal usaha. Namun, kebanyakan orang menggunakan terpal ukuran 6 x 10 meter. Terpal dengan ukuran ini banyak tersedia di pasaran. Kolam yang dibangun berukuran 4 x 8 x 1 yang memiliki luas kolam 32 meter persegi, kedalaman kolam 1 meter. Sisa terpal 2 meter digunakan untuk menutup dinding penyangga yang terbuat dari kayu, bambu, atau batako atau bata. Kemudian yang kita butuhkan ada kayu, kemudian bambu, dan pipa. Untuk membuat kerangka, terutama untuk kolam yang dibangun di atas permukaan tanah, dibutuhkan kayu, bambu, atau pipa. Kerangka kolam terpal juga dapat dibuat dari pipa atau besi siku. Tiang dan kerangka kolam dibuat dari pipa dan kemudian dilapisi dengan kawat yang telah dibentuk clay. Kolam terpal yang dibangun menggunakan pipa atau besi siku tentu membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian selanjutnya kita butuh papan, seng, atau asbes. Untuk membuat kolam terpal dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia sehingga dihasilkan berbagai bentuk kolam sesuai bahan yang digunakan. Untuk pembuatan dinding, kolam dapat digunakan bambu, seng bekas, atau asbes. Bahan-bahan ini digunakan untuk menahan terpalnya. Jika asbes dan seng digunakan sebagai dinding, maka harus dipasang vertikal. Caranya, asbes atau seng dipotong sesuai tinggi kolam. Asbes atau seng yang dipasang jangan sampai ada yang menonjol yang dapat membocorkan terpal. Kelemahannya adalah mudah menyerap panas sehingga dapat meningkatkan suhu air di dalam kolam. Selanjutnya kita butuh paralon. Untuk mengatur ketinggian air dan memudahkan pengeringan kolam, diperlukan pipa atau selang sebagai saluran pembuang. Pipa paralon atau pipa VSI untuk digunakan sebagai saluran. Untuk kolam terpal berukuran 4 x 6 dapat digunakan pipa paralon berdiameter 4 inci.
Sedangkan bila kolam yang dibangun lebih kecil, cukup menggunakan pipa paralon 2 atau 3 inci. Selanjutnya kita juga butuh paku, kemudian kawat, dan tali. Fungsinya adalah untuk menyambung atau memperkuat kerangka kolam. Pada kolam terpal yang digunakan kerangka pipa ledeng, untuk menyambung pipa digunakan bengkokan pipa. Nah, selain bahan dan alat membuat kolam yang sudah disebut tadi, kita juga butuh yang namanya gergaji. Tentu gergaji ini fungsinya untuk memotong bambu atau kayu tadi. Kemudian parang, kemudian palu, kemudian gunting. Palu tentu untuk menyambungkan kayu satu dengan kayu lain atau bambu satu dengan bambu yang lain. Kemudian gunting untuk memotong terpalnya atau tali. Kemudian cangkul, kemudian skop, kemudian linggis. Ini digunakan untuk menggali tanah. Kemudian proses pembuatannya bagaimana? Yang pertama, lahan. Kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi merupakan kolam terpal di atas permukaan tanah. Pembuatan kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi mirip pembuatan kolam terpal dengan kerangka bambu atau kayu. Teknik pembuatannya saja yang sedikit berbeda. Berikut dikemukakan urutan pembuatan kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi. Yang pertama adalah lahan. Lahan dipersiapkan dengan meratakan tanah, sebagaimana pembuatan kolam dengan kerangka bambu atau kayu. Kemudian yang kedua, penggunaan pipa atau besi. Jika menggunakan pipa ledeng, penyambungan pipa dilakukan dengan menggunakan bengkokan pipa. Sedangkan menggunakan besi siku, maka dapat dilakukan dengan cara dilas. Langkah ketiga adalah membentuk kerangka. Kerangka yang sudah terbentuk selanjutnya dipasang dinding dari kawat anyam dan kemudian dipasang plastik terpal. Bagian tepi terpal yang telah dilubangi dengan ring logam dimasukkan tali untuk mengikatkan terpal ke pipa atau kawat anyam. Yang keempat, buat saluran pembuangan. Selanjutnya pasang pipa paralon atau VFC untuk saluran pembuangan. Kolam telah siap diisi air. Nah, ini langkah-langkah untuk proses pembuatannya. Yang pertama, kita persiapkan lahannya. Kita ratakan lahannya. Kemudian kita buat kerangka penyangga untuk terpalnya. Kemudian setelah berbentuk, kita pasang kerangkanya, kita pasang terpalnya, dan terakhir kita buat pembuangan air supaya nanti jika hujan air tidak meluap, sekaligus untuk mempermudah pergantian air. Nah, setelah selesai semua, maka siap diisi air dan kolam bisa dipergunakan. Berikut merupakan langkah-langkah persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, melakukan pengecekan kolam terpal. Melakukan pengecekan kolam terpal untuk mengetahui kelayakannya saat digunakan untuk dilakukan budidaya. Cek dulu kolamnya, terpalnya ada yang bocor atau tidak. Kemudian pengolahan dasar kolam. Lakukan tahap pengolahan dasar kolam dengan cara dicangkul. Tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering untuk mempercepat proses penguraian. Lakukan tahap pengeringan dasar kolam untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan pada ikan. Lakukan tahap pengapuran untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam, serta membunuh bibit penyakit. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur pertanian atau kapur aktif. Lakukan tahap pemumpukan untuk meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kampung dan buatan. Pemumpukan dilakukan saat kondisi kolam sudah diairi kurang lebih 20 cm.
Tahap akhir yaitu dengan melakukan pengairan kolam. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan pakan alami dengan sempurna. Ketinggian kolam tergantung jenis kolam. Biasanya untuk usaha pemeliharaan ikan, tinggi kolam berisi 1 meter sampai 1,25 meter. Nah, itulah materi-materi kita pada pertemuan hari ini tentang persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Nah, perlu kita simpulkan bersama, dalam mempersiapkan wadah budidaya ikan konsumsi, yang perlu kita ingat adalah pembuatan budidaya ikan itu sendiri. Yang di sini tadi sudah kita terangkan, ada jenis wadah. Yang pertama itu ada, kita membutuhkan jenis kolamnya. Kolam terpal itu terbagi dua. Ada kolam terpal di atas permukaan tanah dan ada kolam terpal di bawah permukaan tanah. Kemudian bahan dan alat membuat kolam terpal, ada plastik terpal, ada kayu, bambu, dan pipa, ada papan, seng, asbes, kemudian pipa paralon, kemudian paku, kawat, tali, dan ada juga alat kerja seperti cangkul, kemudian parang, kemudian gunting, palu, linggis, dan sebagainya. Kemudian proses pembuatannya itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah lahan, kita persiapkan lahannya. Kemudian penyambungan pipa, kemudian membentuk kerangkanya, kemudian membuat pembuangan air. Kemudian wadah budidaya ikan konsumsi, sebelum digunakan untuk ikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan pengecekan kolam terpalnya. Kemudian ada pengolahan dasar kolam, kemudian tahap pengeringan kolam, kemudian pengapuran, disusul pemupukan. Yang terakhir adalah melakukan pengairan kolam, dan jangan digunakan dulu kolamnya hingga air di dalam kolam berusia 4-7 hari, dengan tujuan agar kolam menyediakan pakan alami yang terbentuk oleh alam sehingga bisa dimakan ikan saat ikan sudah dimasukkan. Demikian materi kita pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat. Lebih kurang mohon maaf. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.